Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nanang Tontowi, adalah owner dari Madu NKL, Madu Nurul Quran Lebong, yang sudah berjalan usaha ini kurang lebih 3 tahun di Kabupaten Lebong. Pada saat ini kita sudah membudidayakan lebah madu itu berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong. Untuk usia saya saat ini itu sudah sekitar 43 tahun. Asal saya sebenarnya termasuk perantau juga. Kita datang ke Lebong tahun 2012. Saya sendiri berasal dari Jawa Barat, Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, usaha yang sudah kita rintis ini adalah usaha budidaya lebah. Nah, dari lebah ini itu saat ini kita baru menghasilkan dan berproduksi yaitu madu dari lebah ini. Nah, jadi kita sudah membudidayakan lebah madu. Jenis lebah madu yang kita budidayakan di sini adalah lebah trigona. Mengapa kita memilih usaha budidaya lebah madu ini? Yang pertama, budidaya lebah madu ini itu tidak banyak menyita waktu, karena bagi saya, ya, seorang pengajar di Pondok Pesantren Nurul Quran, pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Quran, itu banyak waktu untuk mengasuh santri. Jadi dengan budidaya lebah ini tidak banyak harus menghabiskan waktu, hanya cukup memanen madu. Anggap aja lah dengan peternak lebah ini kita sudah membuat semacam kotak-kotak ATM lah, yang setiap bulan bisa kita ambil jadi uang. Nah, ini banyak kotak-kotak ATM-nya ya. Nah, jadi sarang lebah ini merupakan salah satu kotak-kotak ATM ya. Mengapa kita memilih lebah? Karena lebah ini juga sudah termaktub di dalam Al-Quran, suratnya jelas, surat An-Nahl, ayatnya ayat 68-69 yang menjelaskan tentang lebah ini. Kalau dulu di Kabupaten Lebong ini terkenal dengan emas ya, mulai dari zaman Belanda dulu ya, ada tambang emas. Sekarang ini ada emas cair ya. Saya menganalogikan ini baru ya dari kita. Ini sama saja dengan emas cair. Karena apa? Ya, 1 liter lebah ini harganya sama dengan hampir 1 gram emas. Bahkan hasilnya ini ya kita bisa membangun asrama santri, kita bisa membeli lahan untuk pengembangan pesantren ke depannya. Ini hasil dari lebah. Jadi besar sekali lah manfaat yang sudah kita dapat. Usaha ini mulai berdiri, kita budidaya lebah madu ini itu di tahun 2019. Awal-awalnya kita sebelum pondok pesantren ini berdiri, kita membuat pengajian TPQ ya, TPQ untuk anak-anak belajar mengaji, majelis taklim. Nah, kita mulai pertama kali memelihara itu bukan trigona, tapi kita mulai memelihara lebah apis. Lebah apis itu yang menyengat. Nah, pada suatu hari ada anak santri kita yang kecil-kecil itu, dia iseng-iseng mengganggu lebah, kemudian mereka diserang lebah. Jadi banyak yang mukanya digigit lebah, banyak yang nambah bengkak-bengkak gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak memelihara lebah apis itu, tapi kita mencari jenis lebah baru yang tidak menyengat. Akhirnya kita temukanlah lebah yang tidak menyengat ini di seputaran hutan-hutan Lebong ya, sampai saya naik ke semua gunung yang di Lebong ini sudah saya naiki. Kadang-kadang sampai jam 9 malam saya baru pulang dari hutan itu kan, ngambil ini, bawa kayu. Nah, alamat lokasi kita ini berada di Desa Sukaukayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, setelah kita melakukan pemasaran ya, marketing madu ini, dan tadinya dari mulut ke mulut itu hanya di lokalan seputaran Lebong dengan orang yang berkunjung datang. Kita punya konsep di sini, kita buat taman edukasi lebah. Itu mulai dari TK, ada yang dari SMP, dari SMA, bahkan ya minggu depan ini tadi ada informasi nanti dari Universitas Muhammadiyah mau mahasiswanya mau belajar lebah di sini kan, mau belajar tentang lebah, tentang mungkin ada mata kuliahnya tentang lebah nanti itu. Kita mau adakan kegiatan pelatihan di sini, kita transfer ilmunya juga tentang lebah ini. Pendistribusian ini ya alhamdulillah selama ini dengan adanya berangsur-berangsur, setelah kita mendapat pembinaan dari Bank Indonesia, dari Perindak, dari Kemenperin dalam
gerakan BBI ini kita sudah bisa berjualan dengan online. Awalnya kita baru dari mulut ke mulut ya, masih lokalan. Namun sekarang itu sudah keluar provinsi juga. Namun memang sebelumnya sudah ada dari luar provinsi. Kita sudah pernah dulu di tahun 2021 awal-awal kita budaya dulu, kita sudah punya channel ya, udah channel YouTube juga, channel YouTube kita sendiri, cuma sebatas channel YouTube aja kita promosi madu kita. Namun sekarang setelah dibina oleh BBI ini, ada gerakan BBI ini, itu sudah lewat Facebook, lewat media ya, media sosial, Facebook, WA, Instagram, terus TikTok dan lain sebagainya. Jadi jangkauannya sekarang sudah jauh. Itu diantaranya kita sudah baru beberapa hari ini kita sudah ngirim, ada yang ke Medan, ke Dumai, Riau, ada yang ke Sulawesi, ke Jakarta, ada yang ke Surabaya, ada yang ke Bandung, ya ke Palembang, ya sudah hampir ke seluruh wilayah ada yang memesan. Dan alhamdulillah mereka ketika sudah mengkonsumsi madu kita merasa enak, mereka membeli lagi gitu. Alhamdulillah sudah banyak pencapaian yang kita dapatkan dari usaha budidaya buah madu ini. Dari awalnya ya kita yang terutama untuk pondok pesantren kita sudah bisa membangun asrama, kita sudah bisa membangun fasilitas untuk santri belajar, dan juga yang paling besar pencapaian yang sudah kita dapat dari budidaya lebah madu ini, kita bisa mengasuh santri yang mondok di sini dengan biaya sangat murah. Itu cukup dengan 100.000 mereka per bulan, mereka sudah bisa mondok di sini dan bisa sekolah di sini. Ya, semua operasionalnya ini dari madu. Jadi madu ini bisa membantu operasional pondok pesantren, mulai dari untuk ya gaji guru-gurunya, mulai dari untuk kebutuhan listriknya, segala macamnya, dan ATK-nya, semuanya sudah dari madu. Jadi memang usaha budidaya madu ini itu 80% itu untuk kegiatan operasional pondok pesantren dan kegiatan pesantren. Jadi usahanya hasilnya itu memang untuk pesantren gitu ya. Itu yang sudah capaian yang sudah yang kami rasakan saat ini. Untuk saat ini kita sudah memiliki tenaga kerja yang sudah kita latih, kita bina mereka, yaitu kita memperdayakan santri-santri kita, karena memang kita punya konsep pesantren kita ingin menjadikan santri yang santripreneur tadi dan santri yang calon-calon pengusaha tadi. Ya, kita ajarkan mereka, kita bina mereka mulai dari mengurus lebahnya, pemanenan madunya, mulai dari pemasarannya juga. Itu semua kita pilih santri-santri yang siap terjun. Jadi alhamdulillah mereka ya semuanya ini hampir semuanya itu santri semua yang mengurusinya. Ya, manfaat gerakan BBI ini, Bangga Buatan Indonesia ini sangat besar sekali manfaatnya, terutama bagi kami Pondok Pesantren Nurul Quran Kabupaten Lebong ini yang sudah membudidayakan lebah madu ini, sehingga hasil usaha ini semakin meningkat ya, terutama omsetnya lah gitu kan dengan adanya BBI ini, karena kami digembleng terus, dikejar terus ya untuk maju tadi gitu kan, sampai ke pamerannya, sampai ke jualan online-nya itu terus kami diadakan pelatihan, dan itu memang bukan hanya sekedar teori ya, tapi itu betul-betul langsung dipraktekkan, dan itu memang luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali hasilnya, dan ya itu sangat sangat memuaskan sekali ya. Artinya dengan adanya BBI ini ya kami optimis insya Allah ke depan bukan hanya produksi pemasaran kami hanya sebatas lokal, bisa tembus pasar nasional dan pasar internasional. Kita akan melakukan sebuah pameran yang akan dilaksanakan di Malaka, itu di Malaysia. Berarti ini produk kami akan digiring lagi ke luar negeri. Artinya, wah, kami tidak bisa bicara apa-apa lagi ini, mengucapkan kata-kata apa. Artinya kami digiring terus untuk maju. Berartinya sudah go internasional kalau sudah keluar Indonesia, artinya kan. Artinya memang sangat luar biasa sekali manfaat dari gerakan Bangga Buatan Indonesia ini. Ya insya Allah kalau ini terus berlanjut gerakan Bangga Buatan Indonesia ini, insya Allah Indonesia maju ya, Indonesia pasti maju. Nah, bagi saudara-saudara sekalian ya yang berminat untuk mendapatkan madu NKL Nurul Quran Lebong ya, yang banyak manfaatnya dan banyak sekali khasiatnya yang bisa dirasakan sendiri bagaimana
manfaat dari madu yang sudah kita budidayakan di sini ya. Silahkan bagi yang mau mendapatkan madu ini bisa langsung ya, bisa langsung membuka Shopee atau TikTok yang sudah kami buat di media atau di YouTube-nya, juga bisa langsung yang tidak bisa langsung mendapatkannya yang tidak bisa datang ke lokasi. Itu kita punya reseller di Provinsi Bengkulu, kita punya reseller ya di Kabupaten di Kabupaten Rejang Lebong, di Bengkulu Utara, kita juga di Kabupaten Payang juga kita punya reseller ya. Jadi bagi siapapun yang ingin mendapatkan madu NKL bisa memesannya lewat Shopee kami, ketik aja di situ madu NKL atau Nurul Quran Lebong, insya Allah akan tampil dan bisa mendapatkannya dan bisa langsung memesan langsung. Dengan membeli madu NKL, madu Nurul Quran Lebong ini berarti sudah berinfak sodako untuk pembangunan pondok pesantren Nurul Quran Lebong dan juga untuk penghafal-penghafal Al-Quran. Jadi jangan ragu lagi manfaatnya dunia akhirat ya. Madunya dapat untuk kesehatan lahiriah dan juga infak sodakonya bisa jadi amal jariahnya. Jadi itulah dengan membeli madu Nurul Quran Kabupaten Lebong diproduksi oleh Pondok Pesantren Nurul Quran ya, insya Allah berkah, manfaat dan jadi amal jariah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.